Beredar rumor kalau ada akuisisi di BP. Rumornya sih dikait-kaitkan sama grup Bakri. Jadi ini berita muncul tanggal kemarin nih, dirilis tanggal 17 Februari. Rumor muncul, rumor ya, masih rumor. Tapi hari ini BP ARA. Nah, pertanyaannya adalah ini layak diikutin nggak? Buat yang belum punya atau yang sudah punya harus gimana? Kemudian benar-benar harus hati-hati, terutama yang sudah punya barang ya. Level-level berapa aja yang mesti dipantau dan apa yang harus dilakukan kita akan bahas. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Fintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu yang hari ini menguat 1,2% ya, tutup di 8310.23, bertahan di 8300-an. Seperti yang tadi waktu live siang sih dibahas, mudah-mudahan hari ini bertahan di atas 8300-an, dan karena hari ini bertahan di 8300-an, tutup di 8310, maka dalam waktu dekat ke depan memang ada peluang ini IHSG masih lanjut naik nih, terutama di pekan ini ya, menyambut puasa pertama kali. Tapi hati-hati kalau ternyata nggak lanjut naik, boro-boro nembus ke atas 8334, tapi kok malah turun ke bawah 8171. Nah ini maka peluang untuk lanjut turun ke 8000 atau bahkan lebih bawah itu jadi lebih besar. Jadi level yang dipantau bawahnya ya, itu ada di 8171. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini masih bisa jalan naik dan ya menuju area gap ini berarti ya 8596 8873, karena sih di beberapa hari ke depan ini ada event-event yang ditunggu ya, misalnya besok lagi pada nunggu BI rate gitu ya, yang forecastnya sih tetap. Kemudian dolar juga lagi tinggi ya, kalau kita lihat ini di sini udah 16.880. Kalau kita cuma lihat dari technical, peluang untuk ke 17.000 sih ada ya, masih cukup besar. Itu sih. Kita lihat dari sisi technical ini masih cukup besar nih peluang dolar terhadap rupiah. Rupiah terhadap dolar masih melemah gitu ya. Jadi ya itu sebabnya, kemungkinan sih itu sebabnya forecast si BI rate-nya juga masih tetap ya. Meskipun kalau BI rate-nya itu diturunin sebenarnya bagus sih, sentimen positif bagi perbankan misalnya, kemudian sektor properti juga, dan yang lainnya juga bisa terdampak positif ya, tanda kutip. Tapi karena ada resiko tekanan dari dolar juga nih, dan ketidakpastian di luar juga masih tinggi, meskipun tarif dagang udah ditetapin ya Indonesia sama Amerika, tapi ketidakpastian yang lainnya itu masih tinggi, perang dan segala macam gitu ya. Jadi efeknya tetap ada efek negatif dari ketidakpastian itu yang bisa muncul yang bisa berdampak ke IHSG. Apalagi kemarin ada sentimen negatif, tanda kutip negatif, dari dalam negeri sendiri gitu ya. Intinya sih trust issue dari asing, dan itu belum beres sampai sekarang. Jadi gitulah. Jadi tetap hati-hati, tetap stay safe buat yang lagi trading. Pasang strategi-strategi antisipasinya, trailing stop, stop loss, take profit, jangan lupa jualan kalau udah cuan terutama ya. Intinya sih jangan lupa jualan. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan hari ini, ada beberapa yang mau saya bahas. Seperti biasa nggak semuanya biar nggak terlalu lama ya. 3 saham dulu yang mau dibahas di segmen Happy Cuan. Yang pertama Wifi, ini tadi pagi waktu live trade pagi dibahas di sini nih sekitaran 2480 tadi. Kemudian tadi sempat naik 2630, setidaknya ke 2600 itu udah cuan lumayan, dan harusnya udah exit dalam posisi cuan atau sebawah-bawahnya exit waktu breakdown 2570 ya, di 2560 exitnya, atau 2550 ya masih cuan lah. Ataupun masih punya barang masih punya barang sampai penutupan market, itu juga masih cuan harusnya ya, tinggal pasang trailing stop aja di 2510.
biar makin aman. Happy cuan wifi-nya. Next ada pool, jelas ini cuan. IEP-nya ya sempet 260, arahnya di 260 sih. Tapi tutupan 555 ternyata. Jadi tadi pagi ceritanya waktu bull nyundul ke atas 478 di spill. Boleh nih buat yang belum punya ya gitu. Buat yang belum punya boleh nih dibeli gitu kan. Emang stop lossnya agak jauh, tapi ternyata alhamdulillahnya hari ini tutup di 555. Ya, lumayan lah. Dari 478 ya, atau anggaplah 480 ya, ke situ ada kali 15% yang udah bisa dikantongin itu ya. Mudah-mudahan pada dapat dan happy cuan si bullnya. Tinggal pasang trailing stop buat yang masih ada barang dan mudah-mudahan gak suspend. Nah, udah beberapa kali umat nih. Ya, tinggal pasang trailing stop aja. Si bullnya atur aja by percentage aja dari dari floating profit. Kalau misalnya masih ada barang ya, kempes berapa persen dari harga sekarang itu yang direlakan taruh situlah, itulah ya. Next ada Mina, ini juga tadi di spill waktu live pagi. Jadi kalau mau ikutan live trade pagi dan siang ya, live kami, live cuan community pagi dan siang, paginya jam 8.50, siangnya jam 13.15, itu kita ada live di Instagram dan Telegram grup cuan community. Linknya ada di deskripsi di bawah semua tuh. Follow aja IG-nya dan join aja di tele kami juga. Kemudian Mina tadi itu di spillnya di sini di 3, ya anggap aja kebelinya di 330 atau 332 lah ya. Terus sekarang tutup di 366 pun ya masih ada cuan. Masih ada cuan lumayan, 10%-an. Buat yang masih ada barang trailing stopnya pasang aja di 350 minimal, mau kemana juga aman ya, selama nggak lompat-lompatan ke bawahnya ya. Intinya happy cuan Minanya juga. Next ada stock ideas kemarin dulu ya, ada 4. Pertama Bumi, yang stock ideas kemarin ini kita ngantri Buminya di berapa, di 280 tuh ya, 280 nih ngantrinya. Belum dapat karena hari ini low-nya baru 284, jadi antriin dulu nggak masalah. Stop loss-nya kalau turun dan tutup di bawah 262 ya. Next ada Dewa, ini juga belum dapat karena strateginya hari ini tuh ngantrinya di 575. Karena juga hari ini tutupan jadi candle merah meskipun masih menguat 1,6% sih. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini ada nge-swing dulu dan nyamperin 575. Stop loss-nya kalau close di bawah 540 aja. Gitu ya. Next yang ketiga ada Raja, belum dapat barang juga. Ini strateginya antri ya. Antrinya itu di level pre-entry-nya yaitu di harga 3980. Belum dapat. Saya masih pilih ngantri sih, supaya nggak gede-gede banget gitu resikonya, nggak terlalu lebar maksud saya. Yang keempat WIM. WIM dapat barang karena strateginya ngantri 2030 atau 2000 gitu boleh. 2000 udah dicolek tadi ya, low-nya pas 2000. Terus tutup 2040 ya. Buat yang kebeli di 2030 atau dapat barang 2030 juga ada floating profit satu tik ya. 10 perak. Selama nggak ke bawah 1900 masih aman disimpan. Mudah-mudahan lancar ke 2300-an ya. Kemudian nah ini sekarang kita bahas gosipnya nih. Jadi gini loh ceritanya. Mana nih ya? Jadi gini ceritanya. Ini baru rumor ya. Ini baru rumor kalau si grupnya kalau ada akuisisi. Kalau BP itu ada rumor akuisisi. Nah, di sini grup Bakri disenggol-senggol ini, dihubung-hubungkan gitu, dikait-kaitkan. Apakah benar grup Bakri mau masuk ke BP? Ternyata pihak manajemen juga masih apa ya? Masih menyangkal gitu loh. Keterangannya sih di sini ya. Di sini kalian bisa baca sendiri lah lebih lengkapnya ya. Ini perseroan memastikan tidak terdapat informasi material yang belum diungkapkan kepada publik yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan. Ini juga ada di dalam keterbukaan informasi. Ada
ada di dalam keterbukaan informasi yang dirilis di websitenya IDX. Jadi intinya sih nggak ada nggak ada pernyataan resmi atau belum ada pernyataan resmi dari perusahaan kalau ada akuisisi yang pertama, apalagi grup Bakri. Nah, terus kenapa hari ini naik? Ya itulah ya, itulah market. Kenapa hari ini naik? Jawaban kenapanya nggak ada yang tahu persis. Tapi yang perlu kita perhatiin adalah pertama, ini nih si BP tanggal 6 Januari 2026 kemarin pernah dapat peringatan unusual market activity. Terus, apakah besok si BP masih bisa lanjut? Mudah-mudahan gak disuspend. Itu dulu tuh. Apakah masih bisa lanjut? Mudah-mudahan gak disuspend dulu tuh. Ya, kalau misalnya disuspend, ya berarti kena penjara lah. Tapi sehari dulu ya kalau misalnya disuspend. Pertanyaannya kalau misalnya lanjut naik, ini kayak gimana? Nah, kalau lanjut naik sampai breakout 240 atau setidaknya bertahan di atas 230, itu bagus. Tapi kalau ada rejection sampai close di bawah 230, nggak enak. Itu sih. Setidaknya hari ini tutup di 226 di atas 220 itu bagus sebenarnya. Karena kalau kita ganti ke line chart, nah ini ada zigzag lower high lower low kan ya. Ini udah, kalau downtrend minornya di sini sih udah anggap aja udah selesai gitu sejak si BP tadi naik ke atas 196 gitulah. Terus ini lanjut. Nah, harapannya memang berhasil naik breakout 240, tapi apa iya bisa nyampe sana? Jawabannya nggak tahu. Saya juga nggak tahu persisnya. Yang pertama, hati-hati ini rawan suspend. Jadi kalau misalnya ada yang punya barang, kalau ternyata besok suspend ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan mungkin sih kalau besok suspend berarti cuma sehari ya, hari Jumat buka. Misal Jumat buka pengen jualan ya bongo. Kalau masih pengen hold, pasang trailing stop biasa lah ya. Pasang trailing stop misal di 210 atau ya 210 lah, sebawah-bawahnya situ dulu aja. Itu nggak masalah. Ya. Buat yang baru pengen beli gimana? Baru pengen beli, stop lossnya terus terang lebar ini. Kalau misalnya mau ambil intraday ngantri di 220, stop loss juga di 210. 220, 210, 10 perak lah. Ini masih mending, nggak terlalu lebar-lebar banget. Tapi disamperin atau enggak dalam waktu dekat ke depan, terutama pekan ini, itu yang saya nggak tahu persisnya. Kita lihat aja besok, karena ini ada kemungkinan suspend. Jadi hati-hati ya. Intinya sih yang udah jualan mungkin hari ini, karena tadi juga sempat dibahas persis waktu live trade pagi tadi itu kita bahas beberapa kali malah sejak hari Kamis atau Jumat ya, tanggal 13 mah sejak hari Kamis tanggal 12 bener, sekitar 170 tuh bisa dibeli gitu ya, atau sedikit lebih bawah selama dia nggak turun ke bawah 161, berarti arahnya masih ke atas. Oke. Nah, singkat cerita tadi waktu live pagi menjelang live pagi berakhir itu BP nyenggol 170, 169 gitu. Sempat dibahas, ini masih boleh nih dibeli selama nggak ke bawah 161, arahnya juga masih ke atas. Mudah-mudahan ada yang beli dan mudah-mudahan ya pada cuan. Buat yang udah jualan ya cuan lah ya. Itulah kira-kira si BP-nya. Jadi hati-hati banget. Hati-hati karena itu berita yang beredar masih rumor. Sepertinya nggak lama nanti akan muncul keterbukaan informasi lagi dari BP ya yang ada di bursa. Saya juga masih pantau-pantau gitu ya. Next kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Kamis 19 Februari 2026 ya. Ada 4 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama ada Indofood. INDFC seingat saya pernah masuk dalam list rekomendasi tapi udah nyampe target TP1 dan harusnya udah kejual. Seenggak-enggaknya waktu turun ke bawah 6950 tuh kejual. Singkat cerita, di sini ada setup barulah ya yang kebentuk, ada CB1, kemudian ini harga nyamperin dari hari Jumat lalu sih, dari pekan lalu nyamperin 6700 sebagai level
pre-entry-nya ya. Jadi buat yang belum punya barang atau pengen buyback, boleh ngantri 6700. Stop lossnya ya kalau turun dan tutup di bawah 6200. Atau bagi dua tuh belinya 6700 dan 6450 boleh. Targetnya, target TP1 masih ada di 7800. Masih lumayan tuh. Rasionya sih lumayan ya. Mudah-mudahan nyamperin 6700 dulu, kemudian lancar ke 7800-an. Saham kedua, emas. Nah, ini strategi baru. Kalau yang kemarin itu ngantri ya, ngantri di 6700-an, 6750, 6725 nggak dapat barang, tapi mungkin udah ada yang punya barang juga karena beberapa hari ini dibahas. Bahkan terakhir tadi waktu emas di harga di sini saya ingat saya waktu di 7400-an, 7475, anggap aja 7400-an, 7450, 7475 itulah. Saya sempat spill boleh tuh dibeli gitu ya, menolak turun nih si emas nih pagi-pagi tadi kok. Pagi-pagi tadi setelah open terus turun, terus dia ngegas naik. Oh, boleh nih beli gitu ya. Stop lossnya di sini 7150. Naik dia. Nah, kalau kita balik lagi ke intraday, ke daily. Karena dia udah naik ke atas 7950 ya. Nyampe 8000 nih tadi high-nya. Jadi buat yang udah jualan mungkin pengen buyback atau ya pengen buyback atau emang belum beli sama sekali si emas, boleh ngantri di 7350, nggak apa-apa. Stop loss kalau turun, apalagi tutup di bawah 7050. Jadi ya turun ke 7025 berarti ini pullback terakhirnya ditembus, ada peluang atau ada peluang terkoreksi lebih dalam ya, bisa jadi nyampe 6700-an. Itu sih. Dan targetnya di atas 8000 lagi sih ya. Paling nggak 8000 lagi, mudah-mudahan lancar lagi ke sana. Nyamperin dulu 7350-nya. Next ada GTSI yang hari ini menguat 13,9%. Ini menarik karena ada setup CB1. Kemudian dia naik ke atas 328. Dengan naik ke atas 328 maka peluang ini swing lower high terakhirnya itu ditembus, maka downtrend minornya udah selesai, ada peluang rebound lebih tinggi. Nah, dari setup ini target TP1 ada di 382 nih. Jadi buat yang minat beli GTSI, ngantri dulu boleh di 316, stop loss di bawah 290, karena selama dia nggak ke bawah 290 ini arahnya masih ke 380-an ya. Next, keempat ada Indi. Oke. Indi kemarin kita sempat bahas tuh di YouTube ya, hari Jumat seingat saya. Moody's kan nurunin rating tuh. Moody's nurunin rating kredit Indi. Intinya sih jadi lebih spekulatif daripada investment grade gitulah ya. Karena capex dia itu ternyata nyerap modal atau butuh modal, makan modal banyak banget. Jadi utang dia gede lah gitulah. Tonton aja pembahasan kemarin lah ya. Dan ternyata yang saya pikir bisa nih kali koreksi, kesempatan buat yang belum punya barang atau pengen beli lagi, nunggu gitu minimal di 3000 atau ya syukur-syukur kalau nyampe 2600. Ternyata enggak, hari ini naik tuh. Hari ini naik malah tutup di 3800, bikin close yang lebih tinggi dibandingkan dengan highest close bulan lalu. Satu sisi ini bagus ya, bikin higher high, kemudian ya meskipun ya bikin higher high benar sih. Meskipun penutupan hari ini masih belum di atas 3840, tapi setidaknya udah bikin highest close dibanding bulan lalu. Jadi buat yang minat beli Indi, karena ini Indi ada peluang ke atas ya. Dan kalau kita hitung gini deh, kita hitung target teoritisnya aja deh gini ya. Kita hitung target teoritisnya itu segini lah. Dan target teoritisnya ini kalau berhasil breakout lanjut ke atas lancar 4700, 4800 ya. Ini kan anggap aja 4700 lah. Jadi nggak apa-apa dong, atau maksud saya itu cukup wajar dong ya kalau kita incer dulu area 4400-an dan belinya kita antri di 3720, stop loss di bawah 3510 kalau turun, dan tutup di 3500 atau lebih bawah.
target 4.400 dulu boleh lah ya. Itu tadi 4 saham pilihan kami, Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.